Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua untuk semester genap kelas 11. Untuk materi kemarin kita mempelajari tentang pernikahan, beberapa bab tentang pernikahan. Yang pertama, pengertian dari pernikahan, beberapa hukum dari pernikahan yang namanya ahkamul khamsah. Ada 5 hukum nikah yang asalnya memang sunnah, tapi di sini ada 5 hukum nikah dengan berbagai alasannya. Terus kemarin kita menerangkan tentang dasar hukumnya, dasar hukum nikah. Selanjutnya ada persiapan pelaksanaan pernikahan yang kemarin kita mempelajari tentang meminah atau yang namanya hibah dengan berbagai penjelasan dari hibah tersebut. Terus setelah hibah kemarin kita sudah mempelajari tentang melihat calon istri itu boleh atau tidak. Ada beberapa pendapat dari sahabat. Ya, kita lanjut buka halaman 7 untuk kelas 11. Kita melanjutkan materi hari ini tentang mahram nikah atau memahami apa toh itu mahram, ya. Mahram di sini di halaman 7. Jadi orang baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Nah, ini jenis mahram nikah. Jadi laki-laki atau perempuan tersebut haram dinikahi. Nah, di sini ada hukum haram, berarti ada sebabnya masing-masing. Kenapa kok haram dinikahi? Tuh. Selanjutnya, mahram nikah di sini ada sebab haram selamanya dan haram sementara. Sebab haram selamanya artinya di sini berarti selamanya orang tersebut tidak boleh menikah dengan orang yang dituju tadi karena sebab-sebab selamanya yang akan saya jelaskan nanti. Tapi kalau sementara, kalau sebab itu sudah hilang, berarti boleh dinikahi. Ya, jadi di sini mahram nikah ada 2 sebab, sebab haram selamanya dan sebab haram sementara. Kalau sebab haram selamanya berarti selamanya. Ya, laki-laki atau perempuan tersebut tidak boleh menikah karena sebab selamanya yang nanti saya akan jelaskan. Kalau sementara berarti kalau sebab itu sudah hilang, berarti boleh dinikahi. Lanjut, sebab haram selamanya ada beberapa sebab. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena nasab. Nasab berarti masih keturunan. Contoh, ibu, saudara kandungmu. Nah, itu berarti karena sebab nasab. Selamanya orang-orang tersebut tidak boleh kamu nikahi. Ya, selamanya tidak boleh kamu nikahi. Itu karena sebab nasab yang pertama. Terus sebab yang kedua karena selamanya di sini ada di halaman 8. Wanita yang haram dinikahi karena sebab pertalian nikah. Pertalian nikah. Contoh, berarti mertua. Ya, ibu istri, ibu mertua dari nenek atau ibu tiri. Nah, itu karena pertalian nikah tersebut, maka tidak boleh dinikahi. Yang ketiga, ada wanita-wanita yang haram dinikahi karena masih sesusuan. Di sini tolong diperhatikan, sesusuan itu tidak hanya ibu saja. Jadi contoh, misal ibumu tidak bisa menyusui kamu. Akhirnya disusui oleh tetanggamu. Nah, ternyata di kemudian hari tetanggamu pindah keluar kota. Akhirnya kan wis ora tanggamu meneh. Nah, padahal tetanggamu tersebut dulu pernah menyusui kamu. Ini jenenge sesusuan. Tidak boleh kamu nikahi selamanya.
baik yang menyusui atau anaknya yang menyusui tadi. Jadi tolong dihati-hati, jangan sampai anaknya, ketika kamu nanti punya anak, jangan kamu berikan orang lain untuk menyusui. Apalagi tetanggamu. Ya kalau tidak bisa menyusui ya beli formula, nggak usah minta disusui oleh tetangga. Karena itu bahaya. Mungkin kalau nanti suatu saat kamu senang dengan mungkin anak yang menyusui tadi, itu haram. Selamanya tidak boleh. Selanjutnya yang terakhir ada yang keempat, ada wanita yang haram dinikahi karena sebab li'an. Li'an itu sumpah suami terhadap istri. Apabila suami pernah bersumpah terhadap istrinya, contoh, menuduh istrinya berzina. Sampai-sampai suaminya itu memberikan sumpah yang namanya sumpah li'an. Nah, selamanya itu tidak boleh kembali ke suaminya tadi. Karena sudah melakukan sumpah li'an, menuduh yang tidak pasti. Itu sumpah li'an yang diucapkan suami sebanyak 4 kali. Nah, jadi sebab selamanya ada 4 sebab. Yang pertama adalah karena sebab nasab. Sebab nasab itu berarti karena keturunan, ibu, anak, dan sebagainya. Yang kedua karena sebab pertalian nikah. Yang ketiga karena sebab sesusuan. Yang keempat karena sebab li'an. Nah, keempat sebab tadi ya itu tolong pelajari lagi di halaman 7 dan 8 sebab-sebabnya. Di situ ureanya banyak, nanti dibaca kembali sebab apa saja yang 4 tadi rinciannya ya. Sekarang yang kedua karena sebab sementara. Karena sebab sementara berarti di sini sementara antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak boleh menikah. Tapi kalau sebab itu sudah hilang, maka boleh menikah kembali atau menikahi orang tersebut. Sebab sementara ini apa saja? Tolong perhatikan halaman 8. Sebab pertalian nikah. Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi laki-laki lain. Nah, tidak boleh punya suami 2. Tapi kalau punya istri 2, boleh. Nah, itu. Karena sebab pertalian nikah. A laki-laki, B perempuan. Masih dalam ikatan nikah. Ada C laki-laki. Antara B dan C ya saling mencintai, tapi ya tetap tidak boleh menikah karena A dan B masih dalam ikatan pernikahan. Harus cerai dulu baru bisa bersatu dengan C. Itu. Jadi perempuan tidak boleh punya suami 2. Harus bercerai dulu. Itu kan sementara. Sementara tidak boleh nikah dulu karena masih ada ikatan pernikahan dengan suami yang sah. Tapi kalau sudah cerai, monggo silahkan kalau mau menikahi si perempuan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, talak bain kubro. Cerai 3, talak bain kubro. Kalau sudah talak bain kubro, ya, antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh menikah lagi selama si istri, mantan istri menikah dengan orang lain dulu. Tapi menikah dengan orang lain dulu tidak boleh disengaja. Aku tak nikah karo kowe, ben aku iso balik neng bojoku sing biyen. Itu haram. Saya jelaskan kembali. A dan B. A laki-laki, B perempuan. A mengucapkan talak sudah 3 kali ke perempuan tersebut atau istrinya. Akhirnya kan cerai. Sudah talak 3. Itu tidak boleh, oh aku senang kowe meneh. Ya kita nikah. Tidak boleh langsung seperti itu. Harus ada syaratnya si perempuan atau mantan istrinya tadi sudah pernah menikah dengan orang lain, baru nanti si yang mantan suami tadi, misal yang
istrinya menikah dengan orang lain, cerai, baru boleh kembali lagi. Tapi kalau itu disengaja, tetap haram hukumnya. Aku tak nikah karo wong liya sik, supaya saya nanti saya cerai, supaya saya nanti bisa kembali ke mantan suami. Itu tetap tidak boleh. Itu sementara. Berarti sementara tidak boleh nikah dulu. Itu karena sebab sementara. Selanjutnya yang ketiga, memadu dua orang bersaudara. Nah, memadu dua orang bersaudara. Seneng sama adik kakak. Seneng sama adik kakak. Mau dinikahi semua. Itu tidak boleh. Harus salah satu. Harus salah satunya. Tidak boleh adik kakak yang perempuan tadi dinikahi semua, tidak boleh. Harus salah satu. Selanjutnya, berpoligami lebih dari 4. Sebab yang keempat adalah berpoligami lebih dari 4. Contoh, ya, di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa si suami itu harus sampai istri keempat. Yang kelima ya tidak ada di Al-Quran. Makanya kalau pingin nikah lagi, dicerai dulu salah satunya. Aja terus bojo 5. Nah itu, jadi senang wanita lain lagi. Salah satu dari istri yang keempat tadi, tolong dicerai salah satu, baru boleh menikah kembali dengan orang lain. Itu namanya sebab sementara. Sementara tidak boleh nikah dengan orang lain dulu, karena dia masih beristri 4. Tuh. Lanjut, yang terakhir, sebab yang terakhir adalah perbedaan agama. Antara Islam dan Kristen, antara Islam dengan Hindu dan yang lainnya. Ya, di sini sementara. Tapi kalau salah satu dari pasangan tersebut kok sudah masuk Islam, monggo, silahkan. Makanya dikatakan sebab sementara. Tapi kalau masuk Islamnya itu hanya untuk syarat supaya bisa nikah, ya tetap haram. Ketika nanti melakukan hubungan intim kan dia sudah pindah agama lagi, ya tetap haram lagi. Makanya harus diteliti apakah ini memang masuk Islam sungguh-sungguh atau hanya menjadikan syarat untuk nikah. Tuh, untuk syarat sebab dari sementara tadi. Jadi ada 5. Yang pertama ada karena pertalian nikah. Yang kedua, karena talak bain kubra. Yang ketiga, memadu 2 orang lebih bersaudara. Yang keempat, ada berpoligami lebih dari 4. Dan yang terakhir, adalah perbedaan agama. Ya, untuk mahram nikah tadi sudah saya jelaskan ya, tolong dipahami kembali mahram nikah itu artinya apa. Terus mahram nikah sebabnya ada 2, selamanya dan sementara. Yang selamanya sudah saya jelaskan sebabnya apa saja, dan yang sementara ada 5 tadi sebabnya. Kita lanjut ke syarat dan rukun nikah. Ya. Buka halaman 10 tentang syarat dan rukun nikah. Syarat nikah, ya, syarat nikah, rukun nikah, itu harus ada semuanya di pernikahan. Kita pelajari rukun nikah dulu. Yang pertama, harus ada calon suami, itu rukun nikah. Yang kedua, harus ada calon istri. Terus yang keempat, yang ketiga, wali, wajib. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima, ada ijab qabul. Itu namanya rukun nikah. Saya ulangi kembali, rukun nikah ada 5. Yang pertama, harus ada calon suami. Yang kedua, harus ada calon istri. Yang ketiga, harus ada wali. Yang keempat, harus ada 2 orang saksi. Yang kelima, ijab qabul. Nah, ini rukun nikah. Saya jelaskan sedikit tentang syaratnya masing-masing.
Ya, yang pertama, calon suami. Syarat dari calon suami yang paling utama adalah harus Islam. Nah, harus Islam. Yang kedua adalah seorang laki-laki, kalau itu pasti, ora banci ya. Terus yang ketiga, menikah bukan karena dasar paksaan. Ya, jadi laki-laki tidak boleh dipaksa. Laki-laki calon suami tidak boleh dipaksa. Dia berhak untuk menentukan pasangannya nanti. Karena nantinya dia akan menjadi imam dalam keluarganya. Lanjut, tidak beristri 4. Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Jadi untuk memilih calon suami ya tadi harus diteliti dengan benar apakah calon suaminya itu pas dengan dia atau tidak. Lanjut, tidak sedang berihram haji atau umroh. Itu beberapa syarat calon suami. Jadi harus Islam, tidak karena dasar paksaan, terus tidak beristri 4, itu beberapa syaratnya. Yang kedua sekarang calon istri. Ada beberapa syarat untuk memilih calon istri. Yang pertama, Islam. Yang paling utama itu harus Islam. Yang kedua, benar-benar seorang perempuan. Yang ketiga, mendapat izin dari walinya. Mendapat izin dari walinya. Karena apa? Nanti ketika ada ijab kabul, yang mengijabkan harus ada wali. Harus ada izin wali. Dan nanti juga ketika akad juga harus ada wali. Kenapa kok laki-laki tidak harus ada syaratnya harus ada izin wali? Ya karena laki-laki tanpa wali ya nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan harus ada atau wajib adanya wali. Lanjut, bukan sebagai istri orang lain. Terus bukan sebagai muqtadah, wanita yang sedang dalam masa iddah. Ya, jangan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Jadi kalau dalam masa iddah, nunggu masa iddahnya selesai. Contoh, iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Menunggu. Selama 4 bulan 10 hari tidak boleh dinikahi. Tapi kalau dilamar, boleh. Tapi kalau dinikahi, jangan dulu. Tapi kalau laki-laki, kebalikannya. Setelah meninggal istrinya besok pagi nikah, boleh. Tapi biasanya menunggu 100 hari baru boleh menikah kembali. Yaitu enggak apa-apa. Menghormati sang istri. Tapi kalau perempuan harus menunggu masa iddah. Lanjut. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an oleh calon suaminya. Dan atas kemauan sendiri. Nah, atas kemauan sendiri. Karena kalau antara calon suami dan calon istri saling mencintai, ya, keduanya saling cocok, saling mencintai dan saling menyayangi, maka nantinya akan membawa dalam kedamaian yang pertemuan pertama dulu sudah pernah saya terangkan. Jadi ketika nanti ada dijodohke, ya enggak masalah. Yang namanya dijodohkan itu kan tidak langsung nikah. Kita ta'aruf dulu, perkenalan dulu. Kalau zaman sekarang ya WA-an dhisik, enggak masalah. Nanti ada kecocokan atau tidak. Kalau memang ada, ya sudah lanjut. Kalau tidak, ya sampaikan kepada orang tua. Tuh. Jadi jangan ada paksaan. Kalau ada paksaan, nanti ke depannya ya mungkin kedamaian itu tidak 100%. Kesenangan itu tidak 100%. Maka calon suami dan calon istri boleh memilih, berhak memilih satu sama lain yang memang benar-benar dia senangi, dia cintai. Tuh. Lanjut, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah wali.
Nah, wali. Wali dari si perempuan. Wali dari si perempuan di sini ada beberapa syarat. Laki-laki beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, adil. Itu syarat dari wali. Nah, di sini nanti ada penjelasan tentang wali, pengertian wali, kedudukan wali, ya, macam wali. Macam wali di sini saya terangkan dulu tentang macam wali. Ada macam wali nasab, wali mujbir, wali adil, wali hakim. Wali nasab itu berarti ya dari bapaknya. Dari bapaknya. Wali nasab, dari keturunan. Masih ada wali nasab, tapi ada wali mujbir. Nah, kalau wali mujbir ini hampir sama dengan wali nasab. Tapi yang namanya wali mujbir hanya ada dua, bapak dan kakek. Kakek di sini adalah bapaknya bapak, tidak boleh bapaknya ibu. Nah, wali nasab, wali mujbir. Kalau wali mujbir berarti ada dua saja antara bapak dan kakek. Yang ketiga, ada wali hakim. Nah, wali hakim di sini boleh apabila wali nasab yang nanti jumlahnya 10 itu sudah tidak ada semuanya, boleh ke wali hakim. Tapi kalau nanti masih ada salah satu dari 10, nanti tolong dibaca ya, halaman 12. Wali nasab jumlahnya ada 11. Tapi yang paling terakhir adalah wali hakim. Antara nomor 1 dan 10 itu wali nasab. Nah, wali nasab antara nomor 1 dan sampai 10 kok sudah tidak ada semua, baru boleh wali hakim. Jadi pernikahan jangan dibuat main-main. Ya, itu harus ada wali. Itu wali hakim. Yang terakhir di sini adalah wali adil. Wali yang enggan, wegah, tapi mengizinkan. Itu namanya wali adil. Contohnya apa? Contoh wali adil di sini ya berarti mengizinkan tapi enggan untuk menjadi wali. Ya mungkin agak tidak setuju, boleh diwakilkan ke orang lain. Itu namanya wali adil atau wali yang enggan, wegah. Tapi dia mengizinkan, beliau bapaknya mengizinkan, masih ada, masih hidup. Tapi enggan untuk, saya tidak mau menjadi wali, tapi saya mengizinkan. Tapi nanti yang mewakilkan, yang memilih wakil ya bapaknya. Oh, engkau sing nikah ke anakku iki. Tuh. Lanjut yang keempat, ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini harus laki-laki. Tidak harus keluarganya, boleh temannya. 2 orang laki-laki, agama Islam, dewasa, bisa melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan. Nah, memahami bahasa yang digunakan. Contoh, misal akad nikahnya bahasa Arab, si saksi harus paham betul artinya apa. Itu saksi. Terus tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah. Yang terakhir, hadir. Hadir dalam ijab qabul. Itu syarat saksi. Yang terakhir ada ijab qabul. Nah, ijab qabul yang paling terakhir. Ijab qabul syaratnya harus ada kata nikah. Yang paling terpenting, harus ada kata nikah, baik dalam bahasa apapun. Nikah. Itu. Terus diucapkan pelaku akad pengantin laki-laki dengan wali pengantin perempuan. Lafadznya itu diucapkan oleh pengantin laki-laki dengan dengan wali pengantin perempuan. Jadi sah-sah saja apabila ketika ijab qabul si pengantin perempuan tidak di samping laki-laki. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan seperti itu. Jadi pengantin perempuan
tidak wajib untuk di samping laki-laki ketika ijab kabul. Karena ijab kabul yang melaksanakan adalah pengantin laki-laki dengan wali si perempuan. Ketika nanti sudah selesai, nah baru dipertemukan kembali si pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Tuh. Selanjutnya, antara ijab kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan yang lain. Itu tentang rukun dan syarat dari pernikahan. Sedikit keterangan, ya. Mungkin kalau kita bisa tatap muka langsung, kita bisa tanya jawab, bisa hal-hal yang perlu ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Mohon maaf karena ini masih PJJ. Ya, semoga cepat berlalu COVID-nya, jadi kita bisa tatap muka kembali di kelas, tanya jawab dan sebagainya. Kita bisa ketawa bersama. Ketika ada masalah kita cari solusinya bersama. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga ini cepat berlalu. Musibah, ya ini musibah ini cepat berlalu. Terus kita bisa tatap muka seperti sedia kala. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan ketiga nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.